Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah pada zuhur hari ini kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat berjamaah khususnya bagi bapak-bapak menjadi pakaian kita sehari-hari, bahwa kita salat berjamaah di masjid. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan tadi mengingatkan kepada kita, fawailul lil musallin, celakalah bagi mereka yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang status salatnya sahun. Ibnu Katsir di dalam buku tafsirnya sewaktu menafsirkan ayat apakah ciri daripada orang yang sahun tersebut, siapakah mereka yang sholat statusnya adalah sahun, kata Ibnu Katsir ada 3 cirinya. Ciri yang pertama, orang yang sahun itu ialah mereka sholat tapi tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Sholat tapi tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Maaf, kadang-kadang orang ruku yang dipegang bukan lututnya tapi betisnya yang dipegang. Ini kan tanda tidak paham dengan sholat. Masa betis yang dipegang? Kadang-kadang ada yang sholat kita lihat ada yang diam saja karena khusyuk itu di hati. Mulai dari awal diam saja, semuanya di hati. Sewaktu mengucapkan Allahu Akbar, begini bahasanya, tidak ada kedengaran suara karena bagi mereka khusyuk itu di hati. Padahal takbiratul ihram, mengucapkan takbir Allah itu rukun dalam salat. Dan rukun itu diucapkan. Makanya definisi salat itu aqwalun wa af'alun. Salat itu ada perkataan. Yang namanya perkataan itu ada suara. Jadi kadang diam saja. Ada juga. Nah, ini contoh salat alhamdulillah tapi statusnya sahun karena tidak tahu cara sholat yang benar. Makanya Bapak Ibu di dalam buku hadis seperti Bulughul Maram yang disyarahkan dengan buku Subulus Salam, itu ada judulnya Musii'us Shalah, orang yang belajar sholat. Kenapa mereka tapi tidak tahu caranya? Jadi Bapak Ibu, luangkan waktu kita. Maaf, jangan sampai ilmu sholat kita masih
seperti di SD atau di TPQ. Mesti kita tambah ilmu kita. Bagaimana cara sholat yang benar. Yang kedua, yang sahun itu adalah, kata Ibnu Katsir, mereka yang sholat tapi dia nambung sholat dengan perbuatan sehari-hari. Jadi ada gap antara sholat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau bahasanya as-salatu fi wadin wal hayat wal muamalat fi wadin akhar. Sholat berada di satu lembah, tapi kehidupan nyata berada di lembah yang lain. Nggak nyambung Pak Ibu. Saya ingin contohkan. Salah satu arti dari kata salat itu adalah doa. Di dalam Al-Quran, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Kata salat itu berarti doa. Mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum itu syarat dengan doa. Apa filosofi doa tersebut? Orang yang berdoa tidak ada keangkuhan dan kesombongan. Kalau sholat itu dikerjakan dengan betul-betul, nggak ada kesombongan. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita angkuhkan? Bukankah kita mengatakan Allahu Akbar? Nggak ada, hanya Allah yang besar. Apa yang kita angkuhkan? Allahu Akbar. Jadi orang yang sholatnya benar nggak ada angkuh. Makanya Pak Ibu, kalau kita baca di dalam surah Al-Furqan, ciri ibadur rahman itu diawali wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Siapakah yang pertama? Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Allahu Akbar. Ternyata orang yang salat itu adalah mereka yang nggak ada angkuh. Hauna, berjalan ke hauna, mereka bagus, nggak ada kesombongan, keangkuhan. Siapakah ciri pertamanya? Walladzina yabituna li rabbihim, mereka yang melakukan salat di malam. Artinya semakin bagus salatnya, semakin mantap salatnya, nggak ada kesombongan, keangkuhan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita lupa, kita angkuh memandang orang lain. Suatu ketika sahabat menemui Bilal bin Rabah. Nama sahabat ini adalah, kalau tidak salah Pak Ibu, sahabat ini namanya Salman. Kata beliau dengan bahasa candaannya begini, ya Ibnu Sauda, wahai orang hitam, wahai anak kalian, wahai orang hitam. Sederhana bahasa, bercanda Pak Ibu, bercanda. Oh maaf, Abu Dzar Al-Ghifari, apa kata Rasulullah? Innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, ternyata dalam dirimu masih ada sisa-sisa jahiliyahnya. Allahu Akbar. Ada bercanda. Apa yang dilakukan Abu Dzar? Sujud Abu Dzar mencium kakinya Bilal. Maafkan sahai Bilal. Ini contoh bahwa sewaktu ada kesombongan dalam hati kita, maaf, saya tidak selevel dengan Bapak berbicara, saya tidak selevel dengan Bapak berkomunikasi. Angkuh betul orang tersebut, angkuh betul. Bacalah surah Al-Kahfi tersebut, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahu bil wadati yuriduna, wa tahan dirimu ya Muhammad, duduk bersama orang-orang yang rendah, kayak sahabat-sahabat yang miskin. Jadi Pak Ibu, sholat itu mencerminkan nggak ada kesombongan dalam hidup kita. Kadangkala kita tidak bisa banyak berdiskusi dengan banyak orang. Kadangkala komunikasi kita terbatas karena kita menganggap itu saya tidak selevel kehidupan saya dengan orang lain. Nah, sholat itu artinya adalah doa. Salah satu doa itu filosofinya adalah tidak ada keangkuhan dan kesombongan. Yang kedua, doa itu adalah harapan.
Jadi orang yang sholat punya harapan yang besar. Harapannya Allah, Allahus Samad. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada ketakutan dalam hidupnya, karena ada Allah. By design semuanya. Gak ada yang kebetulan hidup ini. Allah yang mengatur semuanya. Harapan. Tidak ada yang putus asa. Alangkah minusnya. Miris kita mendengarnya. Nauzubillah. Kalau ada orang bunuh diri, kalau ada orang katakanlah namanya depresi dan sebagainya, kenapa nggak punya harapan? Kita ini punya harapan, tenang jiwa, karena ada Allah bersama kita. Itu namanya doa. Di antara arti kata solat adalah, kata orang Arab, solat itu berarti lurus, Pak Ibu, lurus. Jadi kata orang Arab, luruskan pohon kayu itu atau ranting itu. Sallu dzalikal 'ud. Lurus artinya orang yang lurus kehidupannya. Kalau mereka betul-betul lurus kehidupannya, untuk apa kita berbohong? Untuk apa kita menyakiti hati orang lain? Untuk apa kita menzalimi? Lurus, indah sekali hidup ini. Lurus hidupnya. Gak ada namanya dia membohongi, yang bukan hak dia makan, takut dia. Takut betul dia. Makanya sholat itu berarti lurus. Maka orang yang sholat kehidupannya lurus. Gak ada neko-neko, lurus kehidupannya. Maka kata sholat dalam bahasa Arab itu bermakna lurus. Jadi orang yang sholat mampu menerjemahkan nilai-nilai yang itu dalam kehidupan sehat. Orang punya harapan, tidak ada kesombongan, lurus dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang nauzubillahi min zalik, kadang-kadang antara kakak dengan adik nggak bisa aku dalam hidup ini. Sedih kali kita mendengarnya. Ayah meninggalkan warisan kepada kita, semestinya kita bahagia warisan tersebut. Tapi masih sirah aja tanah baru, dan terjadi ada pertengkaran. Kenapa? Tidak lurus kehidupannya. Semestinya kita menikmati kehidupan harta warisan ya Allah titip kepada kita. Allahu Akbar, bahagia. Tapi yang tersengketa yang terjadi. Kenapa? Cara berfikirnya tidak lurus. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, salat itu mendidik kita cara berfikir yang lurus, kehidupan yang lurus. Nah, salat yang seperti ini yang tidak dikatakan sahun. Terakhir kata Ibnu Katsir, orang yang sahun itu ialah mereka yang suka melalaikan waktu salat. Tidak ada kegiatan, tidak ada apa-apa, tapi mereka lalai dengan salat. Suka betul mereka menunda salat di penghujung waktu, sekalipun sah, tapi tidak ada alasan dia terlambat. Kalau ada alasan nggak apa-apa Pak Ibu, nggak ada alasan. Hanya ngobrol saja, azan sudah berkumandang, nggak ada respon. Seolah-olah panggilan biasa saja. Pada Allah yang memanggil kita, Allah yang memanggil kita. Orang tua kita memanggil, nak pulang besok hari kita pulang kampung hari ini. Kalau orang tua kena nggak pulang kampung, pulang hari ini. Ini Allah yang memanggil kita. Nah, mudah-mudahan Pak Ibu rahimakumullah, kita tidak termasuk orang yang sholat tapi statusnya adalah sahun. Yang kita inginkan adalah sholat betul-betul orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka, yang membentuk kepribadian mereka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La